Innal hijrata la tanqati'u madamal jihad. Sesungguhnya hijrah, apa hijrah? Hijrah itu an-naqlah min daril kufri ila daril islam. Berpindah dari daerah kufur ila daril islam menuju daerah Islam. Sebagaimana hijrahnya baginda Nabi bersama para sahabat dari daril kufur yaitu Makkah ke Al-Madinatul Munawwarah. Nah, hijrah ini berpindah dari tempat yang kufur menuju tempat yang daril Islam, la tanqati, tidak putus artinya hukum mendapatkan pahala hijrah min daril kufur ila daril Islam itu akan senantiasa tetap pahalanya. Hukumnya apa? Hukumnya kalau ada perintah sebagaimana hijrahnya baginda Nabi bersama para sahabat, maka wajib ya. Madamal jihad, selama jihad itu masih ada. Selama jihad masih ada, artinya melawan orang-orang kafir di daerah kufur atau di daril kufur itu masih ada, maka hijrahnya, hukumnya akan tetap, tidak akan selesai dan tidak akan berhenti. Hukum berpindah dari tempat kufur menuju daril Islam, menuju daril Islam. Maka dari hadis ini kata para ulama, menetap di daerah kufur ketika tidak ada maslahah maka hukumnya makruh. Jadi makruh, tidak sampai haram ya. Makruh al-iqamah bidaril kufur. Menetap artinya iqamah, tidak hijrah. Menetap artinya tidak hijrah. Menetap bidaril kufri, di daerah kafir. Di daerah kafir yang memerangi umat Islam. Kok enggak hijrah, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kecuali illa li maslahah diniyah, kecuali ada maslahah. Kalau ada maslahah kebaikan yang bersifat diniyah, maka tidak makruh al-iqamah bidaril kufr. Karena hukumnya adalah apa? Hukumnya hijrah berpindah, la tanqati, tidak putus. Hukumnya tetap dianjurkan untuk pindah ke daerah yang daril Islam, daerah yang aman, daerah yang bukan daerah daril kufur. Ini mula-mula dikatakan ada seseorang daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad, salah satu di antara mereka mengatakan, innal hijrata qad inqata'at. Innal hijrata qad inqata'at. Setelah Fathi Mekah atau ditaklukkannya kota Mekah dan daerah Mekah berada di bawah kekuasaan umat Islam, maka sejak itu al-hijrah qad inqata'at. Hijrah tidak ada. Nabi juga mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah adanya peristiwa Fathu Makkah, ba'dal fath, ditaklukkannya kota Makkah. Jadi Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah itu bukan untuk meninggalkan Makkah selama-lamanya, tidak. Nabi hijrah
karena dalam situasi di mana orang-orang kafir itu mengintimidasi Nabi, memerangi Nabi, mempersulit ruang gerak Nabi, sehingga Nabi diperintahkan bersama para sahabat untuk berpindah hijrah dari Makkah ke Al-Madinatul Munawwarah. Untuk apa? Untuk satu saat Nabi kembali ke Mekah dan merebut Mekah sehingga Mekah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Maka tatkala Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah, Nabi mengatakan, innaki la khairul ardi ilai, wahai Mekah, sungguh engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya orang-orang Makkah, orang-orang kafir Makkah, akhrajuni, tidak mengusirku, tidak mengintimidasi, ma kharajtu minki, niscaya aku akan tidak akan keluar darimu wahai Makkah. Innaki la khairul ardi ilallah, karena engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah bukan tanpa alasan. Satu, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena hukum an-naqlah atau al-hijrah min daril kufur ila daril Islam. Dan ini tidak akan pernah putus hukum itu selama masih ada jihad. Cuma khusus hijrah min Makkah ilal Madinah itulah hijratah, tidak ada hijrah, tidak ada istilah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi darul Islam. Karena Makkah bukan lagi darul kufur. Karena di Mekah sudah tidak ada jihad. Karena di Mekah sudah tidak ada lagi orang-orang kafir yang bisa diperangi, bisa dilawan, tidak ada. Makkah sudah menjadi darul Islam. Makkah sudah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Di Makkah sudah tidak ada jihad lagi. Maka la hijratah. Maka tidak ada istilah hijrah min Makkah ilal Madinah. Adapun di daerah-daerah lain, maka hijrah akan tetap la tanqati. Misal dari daerah selain Makkah, ada suatu daerah bagaimana orang-orang kafir di sana mengintimidasi umat Islam, menghina umat Islam, melawan orang-orang Islam, maka orang-orang Islam yang ada di daerah itu wajib untuk melawan, untuk berjihad. Selama masih ada jihad, maka selama itu hukum jihad tetap berlaku. Artinya hukum untuk berpindah min daril kufur ila daril Islam. Dan juga yang lebih penting, ini jihad mim makan ila makan. Jihad dari satu tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Hatta walaupun bukan daril kufur sekalipun. Misal min makanil maksiyah al-hijrah atau an-naqlah min daril maksiyah ila daril ibadah. Satu tempat yang penuh dengan praktek maksiat juga dianjurkan untuk berpindah ila dar al-ibadah. Sebagaimana salah satu orang yang atas petunjuk daripada salah satu orang alim daripada orang-orang Yahud, pendeta Yahudi, mengatakan bahwa intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasun ya'budunallah. Itu hijrah. Bagaimana orang yang telah membunuh 100 nyawa di dalam perjalanan tobatnya
itu diberikan petunjuk untuk hijrah, berpindah ke satu tempat yang mana fa inna biha unasun ya'budunallaha ta'ala, tempat ibadah, tempat di mana orang-orangnya ya'budunallaha ta'ala, ahli ibadah, ahli menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innal hijrah la tanqati. Ini hijrah mim makan ila makan, dari tempat ke tempat yang lain, dari tempat kufur ke tempat Islam, dari tempat maksiat ke tempat ibadah, dari tempat yang tidak aman, tempat perang, ila daril aman, ke tempat yang aman. Al-hijrah dari tempat yang tidak ada dorongan untuk kita belajar menimba ilmu, ke tempat di mana di situ kita disibukkan dengan ibadah dan menuntut serta menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu para santri. Para santri itu hijrah min dar ila dar, min berpindah dari rumahnya masing-masing, yaitu ke tempat di mana ia disibukkan dengan ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu an-naqla atau al-hijrah min makan ila makan. Ada hijrah hijrah dari maksiyah ilal ibadah. Ya. Dan inilah tangqati, tentu inilah tangqati. Hijrah dari maksiat, dari maksiat ila taubah. Hijrah minal maksiyah ila taubah. Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah, pindah untuk kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hijrah. Dan itulah tangqati. La tangqati. Maka setiap saat, setiap hari kita dituntut untuk hijrah dari kemalasan kepada semangat dan rajin menimba ilmu. Dari sifat yang tidak baik, hijrah berpindah kepada akhlak-akhlak yang baik. Innal hadiya as-saliha was-samta as-saliha wal iqtisada juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Sesungguhnya al-hadiyas salih, petunjuk yang baik. Apa hadiyas salih? At-tariqah as-salihah atau al-manhajus salih, manhaj yang baik, manhaj yang baik atau manhaj yang benar. Hadiyas salih artinya at-tariqah as-salihah. Sirah, ya. Hadiyah saleh, manhaj yang benar, manhaj yang baik. Was-samtas salihah, dan samtas saleh dan akhlak yang baik. Samtas saleh itu lebih kepada perangai atau perilaku yang tampak sehari-hari. Misal bagaimana cara bicara kita, itu samtas saleh. Cara bicara, cara duduk, cara makan, itu samtas saleh. Samtas saleh, jalan yang diikuti, as-samtas saleh. Perangai, akhlak, perilaku, budi pekerti, itu samtas saleh. Adapun hadiah itu metode, manhaj yang benar. Misal manhaj ahlus sunnah wal jamaah, itu hadiah saleh. Manhaj ahli sunnah wal jamaah itu hadiah saleh. Adapun cara bicara yang baik, akhlak yang baik, itu samtas saleh. Jadi bedakan antara hadiah saleh dengan as-samtas saleh. Nah, orang yang memiliki manhaj yang benar, dia berada pada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, lalu kemudian dia punya samtas saleh, akhlak perangai yang baik, bicaranya baik, duduknya baik, cara minumnya, cara tidurnya,
gerak-geriknya selaras dengan sunnah, ya, itu samtas salih. Lalu kemudian wal iqtisad. Al-iqtisad itu al-i'tidal. Al-iqtisad itu mengambil jalan tengah. Al-iqtisad mengambil jalan tengah. Biasanya fil mal, jalan tengah di dalam ekonomi atau harta, iqtisad. Apa iqtisad dalam mal, dalam harta? Dia mengambil jalan tengah bainal ifrat wat tafrit. Tidak terlalu royal, tidak terlalu royal, juga tidak terlalu boros. Itu i'tidal, itu iqtisad namanya. Tidak royal, juga tidak boros. Ya. Dalam apa? Dalam pengeluaran harta. Dia kalau punya harta, iqtisad itu artinya al-i'tidal bainal ifrat wat tafrit. Tidak royal, juga tidak boros. Nah, dan yang dimaksud iqtisad di sini bukan hanya dalam masalah uang, tapi juga dalam masalah perilaku. Bainal ifrat wat tafrit, tidak ghulu. Iqtisad itu apa ya? Tawassut. At-tawassut itu iqtisad. Iqtisad itu tawassut. Tidak ghulu itu orang kalau ghulu bisa menjadi teroris. Kalau punya pemahaman ghulu, tidak tawassut, tidak berada di jalan tengah, terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. Kalau orang ekstrim itu biasanya jadi teroris, terlalu ekstrim. Punya pemahaman agama yang ekstrim, tekstual. Jadi teroris, kapi kocak kafir, kotu ye bom kapi. Atau tidak liberal, tidak terlalu longgar, liberal, tidak royal. Royal itu dalam perilaku adalah liberal. Royal. Juga tidak terlalu irit, tak irit. Ini dalam arta, irit dalam arta terlalu tertutup sehingga menjadi teroris, ekstrim. Iqtisad jalan tengah. Jalan tengah dalam urusan harta, jalan tengah dalam urusan pemahaman. Jadi di dalam memahami agama kita mengambil iqtisad, jalan tengah. Jalan tengah. Nah, 3 deh. Hadiyas saleh punya manhaj yang lurus. Kita berada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadiyas saleh. Lalu kemudian as-samtas saleh. Kita berusaha untuk punya akhlak perilaku yang baik. Cara bicara kita, akhlak kita, adab kita setelah berada pada al-hadiyas saleh, berada pada manhaj yang benar, yang lurus. Lalu kemudian iqtisad, i'tidal, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak liberal, tidak juga ekstrim, tidak royal, juga tidak irit, tidak boros, tidak juga terlalu irit, berada di tengah, al-iqtisad. Nah, ketiga-tiganya ini dikatakan juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Ini satu bagian dari 25 bagian kecil minan nubuwah, dari kenabian. Artinya apa? Artinya bukan berarti orang yang memiliki satu bagian kecil dari 25 bagian kenabian ini bukan lantas kemudian ia akan menjadi seorang nabi, bukan. Orang yang memiliki hadiyas saleh, lalu kemudian memiliki samtas saleh, lalu kemudian memiliki al-iqtisad, ya, berada di jalan tengah,
Itu artinya orang yang demikian itu dia memiliki satu bagian kecil dari sifat kenabian, itu maksudnya. Dia memiliki satu juz, satu bagian kecil dari beberapa bagian sifat kenabian. Artinya seorang nabi itu ya hadiyah saleh, memiliki manhaj yang benar. Seluruh para nabi itu memiliki hadiyah saleh, memiliki manhaj yang benar. Maka kalau kita memiliki manhaj yang benar, hadiyah saleh, berarti kita memiliki satu bagian dari kenabian itu. Bukan berarti kita menjadi nabi, bukan. Setelah baginda Nabi Muhammad tidak akan ada nabi baru atau nabi yang muncul setelah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. La nabiyya ba'di, tidak akan ada seorang nabi setelahku, kata Nabi Muhammad. Cuman bagian-bagian kenabian itu akan terus lahir setelah baginda Nabi besar Muhammad. Bagian-bagian kenabian, bagian-bagian akhlak kenabian. Di antaranya adalah al-hadiyah saleh, manhaj yang benar. Nabi itu, seluruh para nabi berada di al-hadiyah saleh, berada di manhaj yang benar. Lalu kemudian seluruh para nabi itu memiliki samtas saleh, memiliki akhlak perangai yang baik. Lalu kemudian al-iqtisad, seluruh para nabi itu tidak ada yang ekstrim. Nabi tidak ada yang liberal. Seluruh para nabi berada di jalan tengah, al-iqtisad. Nah, orang yang memiliki tiga hal ini, hadiyah saleh, samtas saleh, al-iqtisad, yang mana ketiga-tiganya ini berada pada seorang nabi, berarti manakala kita memiliki tiga hal ini, berarti kita memiliki satu bagian dari kenabian, satu bagian kecil dari 25 bagian kenabian. Bukan berarti kita menjadi seorang nabi, bukan. Dan kita dituntut bagaimana memiliki akhlak-akhlak, perangai dan sifat-sifat yang ada pada seluruh para nabi, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga ar-ru'yah salihah. Ar-ru'yah salihah itu juz'un minan nubuwah. Mimpi yang benar itu termasuk juga dari bagian sifat kenabian. Artinya apa? Artinya nabi itu kalau mimpi, mimpinya pasti benar. Enggak ada nabi yang mimpinya enggak benar. Karena setan tidak akan mampu masuk di dalam mimpinya seorang nabi. Maka ketika nabi itu mimpi, seorang nabi mimpi, mimpinya pasti wahyu, pasti benar. Nah, maka ketika ada orang bermimpi dan mimpinya itu benar, mendapatkan ilham lewat mimpi, maka dia memiliki satu bagian dari kenabian. Ya, satu sifat yang sifatnya itu sama dengan sifatnya para nabi. Bukan berarti dia jadi nabi, bukan. Ya, bagian kecil dari kenabian. Maka artinya kita dituntut untuk apa? Untuk memiliki, bukan disuruh menjadi seorang nabi. Nabi itu pilihan Allah. Tapi sifat-sifat yang berada di para nabi itu kita dituntut untuk memiliki bagian kecil daripada bagian kenabian, termasuk diantaranya adalah tiga hal ini, al-hadiyah saleh, as-samtas saleh, al-iqtisad. Bagaimana kita memiliki manhaj yang benar, berada di manhaj yang benar, lalu kemudian memiliki samtas saleh, perangai akhlak yang baik, lalu kemudian al-iqtisad, berada di jalan tengah, tidak ekstrim, tidak liberal, tidak boros, tidak terlalu irit, ya, tawassut, berada di jalan tengah, tawassut di dalam memahami agama. Wallahu a'lam.